Keyakinan akan masih hidupnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Bung Karno, sudah sejak lama beredar di masyarakat Indonesia. Informasi ini dapat dicari di jagat maya dengan berbagai kesaksian serta dinamika di dalamnya. Salah satu yang fenomenal adalah kesaksian dari Mbah Turkani serta Mu'alib yang sempat viral di media sosial dan juga mendapat tanggapan dari Mbah Mijan serta kembali di blow up di beberapa media nasional. Pertanyaannya, apakah benar Presiden Soekarno masih hidup? Untuk mengetahui jawaban selengkapnya, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Di saat ini kita banyak menyaksikan bahwa betapa rakyat Indonesia merindukan pemimpin yang bersih, jujur, adil, dan melindungi. Dengan kata lain, pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib dari rakyatnya. Wajar saja jika sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang meyakini jika Bung Karno masih hidup, mereka tidak dapat disalahkan sebab mereka mendengar cerita pada masa itu bahwa betapa Bung Karno bisa menjadi panutan rakyat, bahkan dianggap sebagai satrio piningit atau ratu adil. Perhatian Bung Karno pada masa itu kepada rakyatnya tercurah dan terwujud, salah satunya dalam bentuk marhainisme yang saat ini masih tetap melekat di benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Lantas tahukah para pemimpin kita saat ini bagaimana rakyat sangat memimpikan pemimpin seperti sosok Bung Karno? Jawabannya mungkin saja iya dan mungkin saja tidak. Namun kita sampai saat ini juga masih optimis bahwa sebetulnya juga masih banyak orang-orang yang baik menjadi pemimpin di negeri ini. Namun sekali lagi, benarkah Presiden Soekarno masih hidup? Jawaban yang mencengangkan adalah benar bahwa Bung Karno masih hidup, yakni selalu hidup dalam ide-ide dan semangatnya di benak seluruh rakyat Indonesia. Ide-idenya tentang kedaulatan dan kehormatan suatu bangsa, ide-idenya tentang harga diri dan anti terhadap asing, memiliki jiwa nasionalisme dan kepedulian pada sesama, dan mengakar pada hati dan pikiran kita yang melahap ide-idenya. Maka sampai saat ini Soekarno diyakini masih hidup dan mengakar pada hati dan pikiran-pikiran masyarakat Republik Indonesia pada saat ini. Di tengah situasi negara saat ini, kita semua mungkin merindukan kehadiran beliau. Kita akan ingat bagaimana beliau menolak campur tangan asing dalam perekonomian negeri ini di masa itu. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno dan Angkatan Perang Republik Indonesia mati-matian memperjuangkan sumber daya alam di Papua. Dalam perjuangan merebut Irian Barat, sekedar diketahui ketika perang itu berlangsung, Freeport bekerja sama dengan East Borneo Company yang sudah berancang-ancang untuk mengeksploitasi gunung emas dan tembaga di Papua. Namun pada masa itu, Papua masih area bebas karena Belanda yang menguasainya belum memiliki kedaulatan penuh. Dengan adanya upaya Soekarno merebut Irian Barat ini, kapitalis itu terpaksa mengurungkan niat mengeksploitasi. Ketika Papua telah jatuh ke pangkuan Nusantara saat itu, Soekarno tak pernah memberikan restu untuk eksploitasi di wilayah tersebut. Soekarno telah mengambil keputusan kekayaan alam Papua digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Papua itu sendiri. Namun kini gunung emas Papua mutlak milik kapitalis tersebut. Kita hanya sebagian kecil menikmati dari total produksi emas yang luar biasa di Irian Barat. Sebelum tahun 1965, seorang Taipan dari asing pernah menemui Soekarno. Penguasa itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus. Saya sepakat dan itu tawaran menarik, tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya, ujar Soekarno. Lagi-lagi kisah ini hanya dipaparkan dalam sejarah yang tersembunyi. Soekarno saat itu juga mempertahankan pabrik sandal dan sepatu bata agar bisa memproduksi alas kaki sesuai daya beli masyarakat Indonesia yang waktu itu masih sangat lemah. Ketika Soekarno membangun Monas dengan emas murni, ia mendapat kritik dari Amerika.
Kata kapitalis itu, Indonesia masih miskin, kenapa membangun lambang kesejahteraan? Menjawab itu, lugas Soekarno menjawab, rakyatku urusanku, bukan urusanmu. Ujar Soekarno menjawab dengan berwibawa dan tegas. Di tengah situasi yang serba sulit saat ini, dengan adanya kenyataan campur tangan bahkan kendali dari kapitalis asing, kita yang memiliki cinta pada Nusantara ini tentunya sadar bahwa ada yang sangat tidak beres saat ini. Kita akan bertanya, kenapa negeri ini seperti ini? Dari pertanyaan itu muncullah upaya untuk mencari tahu. Jika kita serius mencari tahu, maka kita akan mendapatkan jawaban bahwa banyak sekali cita-cita negeri ini, cita-cita yang telah dirumuskan Soekarno namun telah banyak kita tinggalkan. Cita-cita itu tertuang dalam ide-ide besarnya, terutama dalam 12 seri di bawah bendera revolusi. Ya, Soekarno menuliskan idenya, karena itu ia selalu hidup. Menyitir sastrawan besar kita dari Pramudia Anantatur, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Soekarno menulis dan dia hidup abadi. Dia hidup dan dia tidak pernah mati selama orang membaca karya-karyanya. Tak hanya dalam tulisan, rekaman-rekaman pidatonya yang sebagian besar juga banyak diketahui oleh publik, menambah semangat serta membuat ia tetap hidup, dan kini kita mendapatkannya dengan mudah di berbagai media. Ide-idenya senantiasa menggelora laksana samudera ciptaan Tuhan yang Maha Ada. Jika kita cinta negeri ini, kita akan sadar ada kehormatan yang harus diperjuangkan. Maka saat itulah Soekarno tetap hidup dalam hati kita dan dalam pikiran kita, serta dalam ide-ide kita, dalam cita-cita kita untuk memulangkan kembali sebuah kewibawaan dan kemegahan Nusantara yang selama ini hampir setengah abad diludahi dan diinjak-injak oleh serakahnya kapitalisme yang mengaku mengibarkan panji-panji demokrasi di seluruh muka bumi. Namun kenyataannya tidak demikian. Akan tetapi untuk mewujudkan itu semua memang tidaklah mudah, sebab seperti yang pernah diperingatkan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Untuk menegakkan kembali cita-cita sebuah bangsa yang besar, kita tidak bisa menafikan kita berhadapan dengan mereka-mereka yang ingin agar bangsa ini selalu kerdil. Mereka antek-antek kapitalis yang sekarang sedang berlomba-lomba untuk menduduki kursi empuk. Mereka para antek-antek kapitalis ada di seluruh penjuru persada Nusantara, dan kita tetap berhadapan dengan mereka. Tapi tak perlu risau selama kita yakin, percaya dan berusaha, kita bisa berbuat untuk mencapai cita-cita. Tak harus dilakoni dengan perlawanan terbuka. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dan dari diri kita sendiri. Misalnya dengan menghargai hasil karya anak negeri, atau dengan menyedekahkan waktu untuk mengeluarkan keringat untuk kembali menelusuri dan mempelajari sejarah kebesaran negeri ini. Berangkat dari sejarah itulah kita akan tahu kemana kita dan dari mana kita untuk melangkah dan seterusnya. Sebab bangsa yang lupa pada sejarah sendiri adalah bangsa yang salah akan arah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Soekarno masih hidup. Beliau selalu bersama kita melalui ide-ide dan semangatnya yang tak pernah padam. Demikianlah ulasan mengenai rumor Presiden Soekarno yang masih hidup. Ulasan ini berasal dari berbagai sumber dan literatur di jagat maya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.